Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Konita dalam mata pelajaran prakarya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar dari rumah. Dan saya berharap semoga keadaan lekas membaik, kemudian kita bisa bertemu di sekolah dan kemudian belajar bersama di sekolah. Jadi anak-anak, untuk materi kali ini kita masih membahas tentang budidaya tanaman sayuran, dan sebelum kita memulai mata pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung kita lanjut ke materi. Baik anak-anak, kita ke peta materi terlebih dahulu. Nah, untuk budidaya tanaman sayuran, kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis tanaman sayuran, kemudian sarana produksi. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bu Konita akan menjelaskan tentang tahapan budidaya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari sarana produksi ya anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tahapan budidaya yang jumlahnya ada 6. Seperti itu anak-anak, kita lanjut ke materi. Tahapan budidaya tanaman sayuran. Ini jumlahnya ada 6 ya anak-anak. Yang pertama yaitu pembibitan. Yang kedua, pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Kemudian yang ketiga adalah penanaman. Yang keempat, pemeliharaan. Yang kelima, pemanenan. Yang keenam adalah pasca panen. Baik, kita membahas ke yang pertama yaitu pembibitan. Pembibitan, hal yang harus diperhatikan saat pembibitan adalah mengetahui syarat benih dan bibit yang baik. Benih harus bersih dari benda asing, memiliki daya kecambah minimal 80%, dan sebelum disemai, benih diberi perlakuan agar pertumbuhan bibit lebih baik. Perlakuan sebelum semai berbeda tiap jenis tanaman. Beberapa benih tanaman membutuhkan perlakuan tertentu sebelum disemai, seperti direndam dengan air. Ada pula benih yang dapat langsung disemai atau ditanam di lahan. Jadi anak-anak, yang perlu diperhatikan dari awal, kita harus memperhatikan kualitas dari benih. Kemudian anak-anak, nah ini yang pertama bisa dilihat gambarnya, ini ada proses pembibitan. Ini penyemaian benih dan pemeliharaan benih. Kita lanjut masih ke pembibitan ya anak-anak, ini masih yang pertama. Nah, ini adalah gambar benih yang sudah tumbuh atau ada dalam proses pengecambahan. Ya, ini ada cabai rawit, terung, dan cabai. Kemudian ada tempat pocisan atau penyapihan. Kemudian ada hasil penyapihan dan siap pindah tanam ke polybag atau lahan. Jadi dari yang sebelumnya, ini proses yang awal dari pembibitan, semai benih, pemeliharaan benih, kemudian yang sudah tumbuh, disapi, ke polybag, kemudian hasilnya seperti ini, dan siap tanam ke lahan yang lebih luas. Seperti itu anak-anak. Lanjut ke yang kedua, yaitu pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Media tanam, kalian kemarin sudah tahu media tanam itu apa saja ya anak-anak. Ada tanah, arang sekam, dan lain-lain. Nah, ini tanah diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Tanah digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Penggemburan tanah dilakukan dengan mencungkil tanah menggunakan cangkul atau garpu. Untuk penanaman di polybag, tanah dicampur dengan pupuk. Nah, ini contohnya persiapan media tanam. Jadi pengolahan tanah, pengolahan media tanam. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk cangkul atau garpu ini kalian pasti sudah tahu, ini adalah alat yang digunakan untuk pengolahan tanah. Lanjut ke yang ketiga yaitu penanaman. Tadi kan pengolahan. Yang ketiga adalah penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Bibit dapat ditanam dalam larikan atau dalam bedengan. Anak-anak, ketika tanah yang tadi sudah siap, maka benih dan bibit yang sudah disiapkan itu boleh langsung ditanam. Nah, ditanamnya itu jangan terlalu dekat ya jaraknya anak-anak, harus diperhatikan karena agar
tanamannya ini memiliki ruangan untuk tumbuh. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut ke proses yang keempat, yaitu pemeliharaan. Ketika sudah ditanam tadi bibitnya, nah kita harus melalui proses pemeliharaan. Yang pertama, penyiraman dilakukan agar tanah tetap lembab. Yang kedua, penyulaman dilakukan bila ada benih yang mati atau tidak normal. Jadi kalau benihnya ada yang mati, ya sudah diambil, diganti dengan benih yang baru. Kemudian penyiangan dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta gulma. Kemudian ada pembumbunan dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah di daerah barisan sehingga membentuk gundukan. Kemudian yang kelima ada pemupukan, harus dilakukan dengan tepat cara, jenis, dosis, dan waktu. Kemudian yang keenam adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman atau UPT. Kemudian pemasangan ajir atau turus untuk tanaman. Nah, ini contohnya anak-anak pemeliharaan tanaman. Nah, ini disiram menggunakan alat yaitu gempur. Baik, lanjut ke proses yang kelima, ada pemanenan. Tahap pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Perhatikan ciri dan umur panen. Pemanenan biasa dilakukan secara manual. Perlu kehati-hatian saat melakukan pemanenan sehingga kualitas hasil panen tetap terjaga. Nah, ini adalah contoh proses pemanenan. Seperti itu ya, Nana. Lanjut ke yang keenam, yaitu pasca panen. Perlakuan pasca panen perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga. Tanaman sayuran memiliki kadar air yang tinggi sehingga mudah rusak atau busuk. Tahapan pasca panen meliputi tahap-tahap berikut. Ada 3 yang anak-anak, yaitu pengumpulan hasil panen, kemudian penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan umur tanaman, dan yang ketiga penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Nah, ini adalah gambar, yaitu pengumpulan ini adalah cabai ya, dikumpulkan terlebih dahulu kemudian disortir. Nah, disortirnya berdasarkan ukuran dan umur tanaman. Kemudian ini adalah hasil sortirannya dan ini adalah pasca panen. Nah, setelah disortir, anak-anak harus disimpan di tempat yang bersih dan dengan kadar air yang tertentu agar tidak mudah rusak dan busuk. Seperti itu, anak-anak. Baik. Nah, ini ada kata kunci. Jadi ketika Bu Gonita jelaskan tentang tahapan budidaya tanaman sayuran, mungkin kalian belum paham dengan kata-kata yang Bu Gonita maksud. Nah, ini adalah maksudnya ya, Nana. Ini adalah kata kuncinya. Yang pertama ada semai, yaitu benih tumbuhan yang sudah berkecambah yang akan ditanam lagi sebagai bibit di tempat lain. Jadi ini adalah arti dari semai. Kemudian ada larikan. Larikan adalah deretan lurus tanaman yang sengaja diatur sehingga jarak antar tanaman itu teratur. Kemudian ada bedengan. Bedengan adalah tempat tumbuhnya tanaman budidaya dengan cara meninggikan tanah dan memberikan perlakuan khusus dengan menambahkan pupuk dasar berupa pupuk organik, pupuk kandang, atau kompos. Kemudian ada disiangi. Disiangi merupakan bentuk pasif dari kata menyiangi, yaitu kegiatan membersihkan, yaitu mencabuti tanaman pengganggu di sebuah lahan. Jadi ketika ada tanaman kan ada misalnya tuh tanaman liar, nah itu disiangi tanamannya, yaitu yang tanaman rumput liar tuh diambil, dibersihkan, dicabutin. Kemudian ada ajir atau turus. Ini adalah alat penegak yang terbuat dari batang bambu atau bahan lainnya yang berfungsi sebagai tempat bersandar pohon atau penyangga batang atau tempat merambatnya tanaman perdu. Seperti itu ya, anak-anak. Semoga kalian paham. Baik anak-anak, saya akhiri sampai di sini mata pelajaran prakarya pada hari ini. Untuk tugasnya tidak ada tugas untuk pertemuan kali ini. Anak-anak, jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Saya akhiri di sini terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.